Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, setelah berhasil mengalahkan Vegeta, Sikor menegaskan kalau perubahan yang dipakai sekarang adalah Super Saiyan 5. Hal ini tentu saja membuat Krillin dan semuanya kaget. Kemudian, Sikor menciptakan sebuah energi besar dan berniat akan membunuh mereka. Merasakan kekuatan itu sangatlah hebat, Trunks dan Krillin bersiap buat bertahan selagi Vegeta sudah nggak bisa bertarung lagi. Tiba-tiba, Broly muncul menyerang Sikor dan dia menggunakan tendangan yang sangat keras. Hal ini tentu membuat Sikor kaget siapa orang tersebut. Namun, Broly malah menyerang Vegeta lalu mencekik lehernya, yang hal itu membuat mereka kaget, musuh bertambah lagi. Broly mengungkapkan kalau dia kesal dengan Vegeta yang lemah dikalahkan sampai seperti ini. Kalau emang Vegeta nyatanya lemah, dia seharusnya membunuh Vegeta sejak awal. Ketika Sikor mengejek Broly sebagai orang konyol yang lainnya, hal ini membuat Broly marah dan melemparkan Vegeta dengan keras. Di saat yang bersamaan, Up juga datang ke tempat mereka. Dia berdiri di hadapan mereka dengan tatapan yang sangat serius. Kemudian, Up berniat akan mengambil alih pertarungan ini dan meminta semua G-Factor untuk pergi ke istana kami. Semua itu Up lakukan bukan untuk membuatnya menjadi sok kuat, tapi demi mempersiapkan waktu supaya mereka segera melakukan ritual demi mengembalikan Goku kembali. Jadi Trunks minta bantuan Vegeta dan juga Broly supaya mereka mau bantu dan ikut menyalurkan kekuatan mereka untuk mengembalikan Goku. Trunks menjanjikan kalau Vegeta telah sehat, Broly bisa melawannya lagi. Mendengar itu, Broly cukup senang, ditambah dia ingin melihat Goku yang sekarang dan mengukur seberapa hebatnya Goku yang sekarang. Sementara, Sikor cukup merasa kesal kenapa di saat mereka telah bertambah banyak, malah memutuskan untuk melarikan diri. Namun, Sikor nggak bakal membiarkan mereka lari dan bakal membunuhnya di sini. Tapi, di saat Sikor akan mengarahkan tangannya, dia terhenti ketika mendengar seseorang datang memintanya buat berhenti. Sikor sontak semakin kesal kenapa banyak sekali orang-orang konyol yang datang dan membuat dia terus berhenti seperti ini. Nampak Krillin terkejut melihat orang itu yang ternyata mereka adalah gabungan Yamcha dan Tenshinhan menggunakan fusion berubah menjadi kesatria baru. Mereka menyebut perubahan baru ini sebagai Yamshinhan. Ketika Sikor lengah, Trunks segera manfaatkan kesempatan ini buat pergi dari tempat mereka berada. Yamshinhan mengejek Sikor dengan menyebutnya sebagai orang yang penakut dan gentar akan kekuatannya. Kemudian, tanpa menghiraukan perkataan Krillin, Yamshinhan maju menyerang dan bertekad akan menghabisi Sikor. Namun ternyata kekuatan mereka seperti sampah yang dengan mudah dihempaskan Sikor menggunakan satu tangan saja. Setelah itu, Sikor bertanya pada Up apakah semua ini mereka lakukan cuma untuk bisa membuat semua Saiyan melarikan diri darinya. Namun, Up membantah semua itu. Dia katakan kalau para Saiyan memiliki kartu as di tangan mereka, yang hal ini bakal membuat Sikor menyesal. Sikor yang gak peduli dengan semua rencana mereka, kini memikirkan bagaimana dia akan membuat Up menderita sampai mati. Tiba-tiba, Sikor malah kembali ke bentuk semulanya lagi. Up menyadari kalau Sikor gak bisa mempertahankan bentuk itu lebih lama. Jadi, ini adalah kesempatan emas bagi Up untuk bisa mengalahkan Sikor di saat kelemahannya. Namun, dengan congak Sikor menegaskan meski dia hanya menggunakan perubahan biasa saja, tapi katanya sudah cukup buat membunuh Up. Kemudian, Up menaikkan aura Ki-nya dan mereka telah siap buat bertarung. Sementara, setelah dipentalkan sangat jauh, Tenshinhan dan Yamcha terpisah kembali dengan perasaan yang lesu. Wah, karakter mereka dibuat konyol di sini ya. Padahal mereka adalah karakter penting di masa lalu yang sekarang malah dilupain gitu aja. Di sisi lain, di istana kami, Dende berhasil menyembuhkan Vegeta kembali. Di sana juga, semua para Saiyan telah berkumpul demi bisa mengembalikan Goku ke bumi. Vegeta merasa nggak berguna ketika dia dipermalukan oleh Sikor, kini malah akan meminta bantuan Goku sebagai rivalnya selama ini. Kemudian, tanpa ingin mengulur waktu, Dende meminta semuanya buat mengambil masing-masing satu bola naga, yang hal ini membuat mereka harus cepat melakukannya. Dengan terpaksa, Vegeta mengambil bola itu. Lalu, Trunks memberikan bola itu pada Broly dan mengatakan kalau ini adalah hal pertama dan terakhir dia mau bekerja sama. Setelah itu, semuanya berubah ke dalam bentuk Super Saiyan masing-masing dan menyalurkan kekuatan mereka pada bola itu. Mereka semua memfokuskan energi pada bola naga dan secara serentak mengulurkan masing-masing tangan mereka. Gak lama kemudian, masing-masing dari bola naga akhirnya aktif kembali, yang hal ini tentu membuat mereka terkejut dan bertanya lagi pada kakek tua
apa yang harus mereka lakukan sekarang. Kakek tua minta mereka untuk segera melakukan ritual yang ternyata memiliki prinsip yang sama dengan fusion yang sering mereka lakukan. Jadi semuanya mulai memfokuskan pikiran pada bola naga dan memejamkan mata mereka. Vegeta masih merasa jengkel dan gak percaya dengan kekuatan Goku yang telah meningkat. Makanya Vegeta minta Goku segera muncul. Dia ingin melihat kekuatan Goku secara langsung. Tiba-tiba muncul sebuah cahaya terang yang seperti ketika mereka lagi manggil Shenlong. Di tempat lain, Goku dan Omega Shenron juga merasakan tanda-tanda itu hingga akhirnya mereka telah bersiap buat berpisah. Bola naga mulai terbang ke udara disertai dengan langit yang menjadi mendung. Lalu, Dende segera mengucapkan mantranya untuk memanggil Goku muncul. Omega Shenron merasakan mereka kini telah dipanggil. Jadi, mereka semua segera pergi dari tempat itu bersama Goku yang kemudian bergabung menjadi satu bersama para naga. Mereka berubah menjadi Shenlong hingga kebangkitannya sampai melewati alam suci Kaioshin, alam neraka, alam surga tempat para dewa berada, hingga akhirnya muncul ke bumi tempat di mana teman-teman berada. Shenlong muncul di hadapan mereka yang tentu saja membuat semuanya melongo. Apa yang mereka lakukan akhirnya berhasil. Nggak lama kemudian muncul cahaya yang sangat terang dan secara perlahan Shenlong berubah ke dalam bentuk manusia yang nggak lain adalah Goku. Semua para naga mulai dari Omega Shenron sampai naga bintang 7 kini telah bersatu ke dalam tubuh Goku, yang itu artinya kekuatan Goku telah meningkat pesat. Kedatangan Goku ini tentu membuat semua teman dan keluarganya senang. Akhirnya Goku kembali bersama mereka. Goku mengucapkan salam pada mereka dan semuanya segera datang untuk memeluk Goku. Goku telah mengetahui semua yang terjadi dan dia berterima kasih karena mereka telah membawanya kembali ke bumi. Goku juga berterima kasih pada Vegeta dan Broly meski mereka keras kepala tapi tetap mau membantunya buat datang ke sini. Dengan congak, Broly menegaskan semua ini dia lakukan bukan karena bersifat baik, tapi suatu hari Broly berjanji akan membunuh Goku. Goku senang mendengar itu. Kalau emang Broly ingin mengalahkannya, Goku bersedia untuk bertarung setelah semuanya selesai. Sedangkan Vegeta sendiri minta Goku untuk gak usah basa-basi karena situasi sekarang sedang dalam masa yang sulit. Mendengar itu, Goku pun bersedia dan akan melakukan yang harus dia lakukan. Kemudian, Goku melihat ke bawah dan cukup terkejut dengan aura Ki Shikor. Gohan menanyakan apakah Goku bisa mengalahkan Shikor. Goku bilang kalau dia bisa mengalahkannya. Sontak saja, Vegeta, Broly, dan semua orang yang mendengarnya terkejut dengan pernyataan Goku. Tentu saja, Trunks yang paling keras bersuara buat minta Goku mengalahkan Shikor sekarang. Kemudian, Goku menggunakan Stun Kanido dan langsung menghajar Shikor dengan sangat keras. Di tempat lain, para G-Factor yang merasakan penyerangan Goku segera berangkat untuk melihat pertarungan Goku yang luar biasa. Vegeta cukup merasa penasaran latihan seperti apa yang sebenarnya Goku lakukan hingga jadi seperti ini. Kemudian, Shikor bangkit lagi dengan perasaan yang sangat marah. Shikor cukup terkejut yang menyerangnya bukan Gohan atau Vegeta, tapi ternyata adalah ayahnya sendiri yaitu Goku. Shikor penasaran kenapa Goku bisa ada di sini. Goku minta Shikor buat bersiap karena kalau Shikor mencari pertempuran, maka Goku telah bersiap buat bertarung dengannya. Shikor jadi senang sejak dia lahir baru pertama kali dia bisa melihat ayahnya sendiri. Tapi Shikor akan tetap membunuh Goku karena Goku telah meninggalkan dia dan melupakan Shikor sebagai anaknya. Di situ ternyata ada Piccon yang mungkin telah dikalahkan. Piccon juga memberitahu Goku bahwa Vegeta dan Gohan sendiri gak bisa berbuat banyak dalam melawan Shikor. Shikor meremehkan kekuatan mereka yang gak ada artinya di hadapannya. Hal ini cukup membuat Goku terkejut, pasalnya Vegeta memiliki Super Saiyan 4 serta Broly memiliki Super Saiyan legendari. Bahkan dulu saja mereka kesulitan dalam mengalahkan Broly yang terlalu kuat. Artinya prediksi Goku tentang Shikor mungkin salah. Shikor lalu menjelaskan tujuan sebenarnya adalah untuk menguasai seluruh semesta dan dia akan mengalahkan Goku meski adalah ayahnya sendiri. Nggak lama kemudian, para G-Factor datang ke tempat Goku. Vegeta memberitahu Goku kalau kekuatan Shikor jauh lebih kuat dan menghadapi 1 lawan 1 nggak bakalan berhasil. Kemudian Shikor yang sudah bosan menunggu segera menyerang Goku dengan ganas. Dia melancarkan tonjokannya yang dengan cepat Goku tahan. Di sini Goku mulai terpojok dan hanya bisa bertahan saja dari gempuran yang Shikor lancarkan. Nggak terima dengan itu, Goku balik melancarkan pukulan juga yang dengan mudah Shikor tahan. Sebaliknya, Shikor melancarkan tonjokan lagi yang kali ini berhasil mengenai dada Goku.
Goku nampak kewalahan dan sepertinya Goku belum mau menggunakan Super Saiyan-nya. Dan lagi jar pipi Goku dengan keras lalu menggunakan tendangan lagi yang menghempaskan Goku melayang jauh. Untung saja Goku masih bisa bertahan sekuat tenaga. Goku mengakui kekuatan Sikor karena bisa membuat base-nya sampai terluka seperti ini. Jadi Goku memulai dengan Super Saiyan 1 buat menyambut kedatangan Sikor. Dalam SSJ 1 ini, Goku dapat menahan pukulan Sikor sangat mudah sambil memperkenalkan kalau Super Saiyan 1 miliknya berbeda dengan orang lain. Hal ini tentu membuat Sikor penasaran apa perbedaan yang Goku katakan. Kemudian Goku langsung menunjukkannya pada Sikor dengan menendang perutnya, lalu dilanjut dengan tendangan lagi di kepala Sikor. Ketika Sikor menghindari pukulan Goku, ternyata itu hanyalah tipuan yang kemudian menghajar Sikor lagi sampai dia terpental. Meski begitu, Gohan dan Vegeta masih belum percaya kalau Goku bisa mengalahkan Sikor. Jadi satu-satunya harapan mereka sekarang adalah menggunakan fusion. Begitu juga dengan Krillin dan Trunks yang sangat penasaran apakah Goku bisa mengalahkannya. Tiba-tiba Sikor dihempaskan melewati mereka semua yang hal ini membuat mereka kaget bukan main. Goku tidak bercanda dalam ucapannya. Sikor terhempas di belakang mereka yang nampak Goku telah menggunakan Super Saiyan Gondrong. Gohan pun penasaran dengan perubahan itu karena berbeda dari mereka semua. Ketika Sikor bangkit, Goku langsung datang menghajarnya lagi, lalu dilanjut dengan serangan dengkul dan terakhir menggunakan tendangan keras yang menghempaskan Sikor lagi. Meski Sikor masih bertahan, perutnya nampak merasa kesakitan dan mengakui kalau Goku sangat kuat seperti yang diceritakan oleh ibunya. Namun Sikor juga meremehkan Goku karena Vegeta dan Gohan yang menggunakan SSJ 4 saja gak bisa mengalahkannya, apalagi Goku yang hanya menggunakan perubahan di bawahnya. Goku mengatakan dia tidak mengaku sebagai yang terkuat, tapi Goku selalu berusaha untuk terus tumbuh. Tiba-tiba Sikor menyerang lagi dan dengan cepat menghajar Goku tepat di pipinya. Gak sampai situ, Sikor mencengkeram kepala Goku lalu dihempaskannya terbang melayang jauh. Di saat Goku bertahan, dia harus menerima serangan Sikor lagi yang terus digencarkan secara bertubi-tubi. Terakhir, Sikor menggunakan tendangan keras yang seketika menghempaskan Goku sampai menabrak bebatuan besar. Nah, waktu Goku coba bertahan lagi, Sikor malah sudah muncul di depan Goku. Goku nggak sangka kekuatan Sikor bisa meningkat pesat dalam waktu singkat. Setelah itu, Sikor menggunakan pukulannya yang membuat Goku bertahan keras hingga menghancurkan dataran bumi. Nah, tapi di sini Goku malah tersenyum seperti telah merencanakan sesuatu. Benar aja, muncul sebuah bola energi yang dengan cepat Sikor hindari ke udara. Dia berpindah ke tempat lain namun gak menemukan Goku di tempat semulanya. Dan tiba-tiba Goku sudah muncul di belakang Sikor, bahkan kali ini telah menggunakan SSJ 4. Ketika Sikor marah dan menyerang Goku, kini Goku dapat menahan tangan Sikor sangat mudah. Sepertinya Goku masih ingin menguji Sikor dengan beberapa perubahan yang dia keluarkan secara bertahap. Setelah itu Goku menghilang dari hadapan Sikor. Tiba-tiba Goku muncul di depan Sikor sambil menggunakan pukulannya. Tentu saja Sikor nggak tahu kemunculan Goku, yang kemudian Goku lanjut lagi melancarkan pukulan beruntun bertubi-tubi. Terakhir, senakan pukulan keras yang tepat mengenai pipi Sikor. Melihat Sikor terhempas lagi, sontak saja membuat Gohan dan yang lainnya kaget serta penasaran apakah ini adalah batas kekuatan dari Sikor. Goku mengingatkan Sikor kalau pertempuran telah berakhir dan dia nggak bakal biarkan Sikor sampai mengancam nyawa teman-temannya. Marah mendengar itu, Sikor kembali menaikkan aura Ki-nya yang membuat Goku terkejut. Ternyata Sikor masih menyembunyikan kekuatan lain yang gak Goku ketahui. Sama seperti sebelumnya, Sikor berubah ke dalam bentuk Super Saiyan 5 yang pernah mengalahkan Vegeta dengan mudah. Vegeta saja sampai terkejut bukan main dan merasa kalau Goku nggak bakal punya kesempatan pada perubahan Sikor yang terbaru ini. Kemudian, Goku dan Sikor memulai pertarungan ronde selanjutnya. Pukulan Goku dengan mudah ditahan Sikor, bahkan beberapa serangan yang Goku lancarkan juga. Di saat itulah, Sikor mencengkeram kaki Goku lalu memutarnya dan terakhir mengempaskannya. Di saat Goku bertahan, Sikor telah menghilang dari tempatnya. Ternyata Sikor muncul di belakang Goku yang langsung menghajar kembali Goku sampai terjun menghantam tanah. Sikor lanjut menembakkan laser payung dalam jumlah banyak yang dengan cepat Goku hindari sambil maju terus ke arah Sikor. Di saat itulah Goku manfaatkan kesempatan buat menghajar Sikor lalu lanjut bersiap menggunakan Super Kamehameha.
Goku langsung menembakkan Kamehameha itu, namun Sikor bisa menahannya dan malah memotong laser itu sampai akhirnya mendekati Goku. Sikor balik menghempaskan Goku dan membuatnya terpental jauh. Kemudian Goku diselamatkan oleh Vegeta dan Gohan yang mengajak Goku buat bekerja sama mengalahkan Sikor. Dengan 3 Super Saiyan 4 di sini akan menghadapi 1 Super Saiyan 5 buat menentukan siapa yang lebih hebat. Meski Goku enggan melakukannya, tapi Goku ingin menguji apakah 3 SSJ 4 bisa mengalahkan Sikor. Kemudian Gohan dan Vegeta menyerang Sikor dari samping yang ketika ditahan, Goku menyerangnya dari depan. Goku berhasil menghajar Sikor tapi enggak membuat Sikor gentar sedikit pun. Tiba-tiba dengan kecepatan tinggi, Sikor berhasil mengajar Gohan tanpa Goku menyadarinya. Gak terima dengan itu, Goku mencoba buat menyerang Sikor. Goku mencengkram tangan Sikor lalu memutarnya dan menghajarnya pakai tendangan keras. Sikor yang bertahan balik menyerang lalu mengadukan kepala mereka sangat keras. Di saat yang bersamaan, Vegeta muncul dan berhasil menghajar perut Sikor. Gohan juga muncul dengan tendangan. Merasa di pojokan seperti ini membuat Sikor marah dan segera meledakkan aura ki-nya buat menghempaskan mereka bertiga. Pertama-tama, Sikor datang mengajar Vegeta lalu dilanjut menyikut Gohan hingga keduanya nggak berdaya. Sontak saja keduanya sampai terjun menghantam tanah. Nah, meski begitu, Goku malah tersenyum karena batas kekuatan Sikor rupanya masih jauh di bawah yang dia harapkan. Goku berkata dia telah berlatih bersama para naga, bahkan para naga kini telah bersatu dalam tubuhnya. Mendengar itu, Sikor cukup penasaran dengan apa yang Goku maksud. Kemudian, Goku segera ngeden sekuat tenaga yang membuat langit terang berubah menjadi mendung. Semuanya nampak penasaran termasuk Sikor sendiri apa yang sebenarnya yang Goku lakukan. Setelah itu muncullah cahaya yang sangat terang dan nampak Goku telah berubah dalam rambut putih serta bulu yang berubah jadi putih juga. Perubahan ini Goku sebut sebagai Super Saiyan 5 yang sebenarnya. Mendengar itu, Sikor masih meremehkan perubahan Goku yang gak bakal ada apa-apanya di hadapannya. Jadi, Sikor segera maju buat menyerang Goku. Nah, tapi Goku dapat menghindari pukulan Sikor dengan mudah. Hal ini tentu saja buat Sikor kaget yang secara tiba-tiba Goku balik mengajar tubuh Sikor sangat keras. Bahkan, Sikor sampai memuntahkan sedikit darah. Lalu, Goku mengarahkan telunjuknya buat meminta Sikor menyerah. Gak terima dengan itu, Sikor segera menembakkan laser besar tepat pada Goku. Hal itu membuat teman-teman terkejut dan Sikor yakin Goku telah mati. Namun, gak semudah itu Berguso. Goku sama sekali gak terluka, malahan dia segera menarik tangan Sikor lalu menghajarnya menggunakan pukulan bertubi-tubi. Dikasih pukulan lagi lalu dihempaskan ke udara. Goku muncul di belakang Sikor dan lanjut menggunakan serangan boga mentah. Sontak saja Sikor terjun menghantam tanah. Melihat itu, semua G-Factor gak henti-hentinya takjub akan kekuatan baru Goku. Gak terima dipermalukan seperti ini, Sikor lanjut lagi menyerang Goku. Nah, tapi lagi dia gak bisa mengenai satu serangan pun pada Goku. Kemudian, Goku menggunakan serangan gak terlihat hingga Sikor merasa sangat kesakitan. Terakhir, Sikor dihantam lagi sampai terjun pada tanah. Melihat semua itu, Vegeta nampak senang, jadi seperti inilah kekuatan Goku yang sekarang. Melihat ada G-Factor, Sikor yang kesal segera menembakkan laser besar untuk bunuh mereka. Broly segera berubah jadi Super Saiyan legendaris demi menahan energi itu. Ketika Broly masih bertahan, dia teringat pada Goku. Jadi Broly melempar energi itu pada Goku supaya membunuhnya. Nah, bodohnya, dia nggak tahu batas kekuatan Goku. Dengan sangat mudah, Goku membalikan energi itu yang kini mengarah kembali pada Sikor. Sontak saja, Sikor terkena serangannya lagi hingga menciptakan ledakan sangat dahsyat. Ledakan itu membuat Sikor sampai terkapar dengan pakaian yang sudah compang-camping. Nah, tapi Goku nggak bakal berbelas kasihan. Dia muncul di depan Sikor lalu bersiap buat menggunakan Super Kamehameha-nya. Merasakan energi kali ini sangatlah dahsyat, Sikor mencoba buat kabur dari jangkauan serangan Goku. Namun, Goku tetap menembakkan Kamehameha itu hingga Sikor harus menahannya sekuat tenaga. Goku menambah lagi kekuatan lasernya hingga kemudian Sikor terhantam laser Goku sampai meledakkannya. Meskipun Sikor adalah anak Goku, tapi Goku nggak bakal segan melenyapkan seorang penjahat yang membahayakan bumi sepertinya. Akhirnya, Sikor lenyap bersama laser itu sampai menembus bumi. Dengan demikian, Sikor telah berhasil Goku kalahkan yang membuat semua G-Factor senang dan datang kepada Goku. Vegeta juga memberi selamat dan terkesan dengan Super Saiyan 5 Goku. Goku bilang dia sebenarnya belum menguasai perubahan ini. Broly yang masih belum percaya akan kekuatan Goku lalu mencoba menghajarnya.
Dan benar aja, Goku dapat menahan pukulan Broly sangat mudah. Goku memberitahu kalau Broly memiliki banyak potensi dalam dirinya. Makanya, kalau Goku menghancurkan Broly sekarang, maka itu akan sangat memalukan. Oleh karena itu, Goku memberi Broly kesempatan buat pergi dan berlatih sampai Broly siap dan datang buat mengalahkan Goku. Setelah itu, Goku mengajak para G-Factor pergi menggunakan Sun Kanido dan membiarkan Broly pergi. Akhirnya, Broly memutuskan untuk menunda ajang balas dendamnya dan berjanji akan kembali dengan kekuatan yang lebih kuat dari Goku. Broly bertekad bahwa Goku bukanlah satu-satunya orang yang memiliki perubahan Super Saiyan 5. Lalu, Broly pun pergi entah kemana. Dan berakhirlah alur cerita Dragon Ball AE versi Toyotaro ini. Meski karya ini sudah lama banget, tapi tetap keren banget kan buat disimak. Buat yang belum nonton part sebelumnya atau yang pengen nonton Dragon Ball AE versi lainnya, bisa klik di playlist channel ini ya. Lengkap, sudah tersedia banyak alur cerita Dragon Ball. Dan yang punya request anime atau manga seru lainnya, bisa komen saja di bawah ya. Sampai jumpa lagi. YPB Movie, channelnya anime masa kini.